Terima kasih Anda masih bersama iTalk bersama saya, Bang Fahri. Tadi kan saya lihat kayaknya sepertinya Abang tinggal sendirian nih di partai. Apa yang lain kemana semua nih? Ada. Oh ada. Saya kebanjiran SMS, saya kebanjiran simpati. Iya. Ya, saya bahkan bilang saya kebanjiran air mata dari teman-teman ini. Kan partai kita ini partai yang dibangun dengan rasa yang tinggi ya. Kita selama ini betul-betul bersaudara, membangun partai dari bawah, membentuk partai ini dari nol, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa, setahap demi setahap begitu. Dan di sini kan orang kerja semua volunteer ya, sukarela gitu. Jadi karenanya ikatan kita itu adalah ikatan cinta dan persaudaraan. Gitu. Jadi teman-teman itu sangat terharu dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, tetapi memang semua, kok nggak ada perlawanan loh. Ya, tetapi memang ada tradisi di kita ini tidak melawan terbuka. Saya sebetulnya juga tidak melawan. Kalaulah dari awal ini masalah nggak dibuka begitu ya, nggak ada gerpol di samping begitu ya. Misalnya tanggal 21 Desember itu tiba-tiba ada pimpinan partai yang mengatakan Saudara Fahri sedang dievaluasi kelanjutan dia di DPR. Itu tidak boleh begitu dong. Kalau mau mengevaluasi, evaluasilah semua orang. Ya kan? Dan lembaga evaluasi itu di kita ada gitu. Saya sering mengabarkanlah kepada orang. Di partai kader ini ada unit yang paling penting namanya Halaqah Usroh itu. Inilah tempat orang dibina. Dan setiap orang kalau dia mau melakukan mobilitas di dalam struktur partai, dia harus ada belong to the group. Ya. Dan di sini orang nggak bisa bohong, orang tuh nggak bisa pura-pura jadi kader karena kita sangat dekat sekali. Istilahnya itu kita rutin bertemu dan yang diperiksa itu bukan cuma kita, tetapi juga keluarga kita. Ini orang environmentnya bagus nggak, ya kan? Istrinya misalnya, kalau istrinya itu tukang, ya mohon maaf ya, misalnya tukang belanja gitu, ini orang bisa korupsi nih, ya kan? Gitu-gitu itu diperiksa di kita gitu loh. Jadi itu tidak mungkin kita itu tiba-tiba hadir di situ, dengan penyimpangan yang diametral begitu. Nah grup saya ini nggak pernah ditanya, tiba-tiba bilang mau evaluasi, tapi saya diam aja waktu itu. Yang saya nggak bisa menghindar ketika tanggal 9 Januari Wakil Sekjen Saudara Mardani mengatakan kepada media bahwa banyak kader yang minta Saudara Fahri dicopot dari pimpinan Dewan. Gitu loh. Rame lah kader kan. Saya mulailah konferensi pers. Tapi begitu saya konferensi pers dan memang rame, saya dituduh memecah belah. Dan dia tiba-tiba dimasukkan ke dalam delik. Padahal saya melaporkan dua orang yang punya statement ini, Saudara Muzamil dan Saudara Mardani, sebagai orang yang memulai keributan ini, tapi nggak diproses sampai sekarang. Ini saya sebagai pelapor nggak dipanggil. Pribadi ada masalah sama abang atau itu kelompok? Saya ini ada irasionalitas yang berlebihan ya, menganggap bahwa kalau orang itu sudah jadi pemimpin tidak mungkin salah gitu. Itu nggak benar itu ya. Kita nggak bisa membangun rasionalitas di dalam kelembagaan kalau ada wilayah-wilayah yang kita nggak bisa persoalkan, yaitu soal benar atau tidaknya pemimpin. Saya menceritakan ke teman-teman yang tidak dipersoalkan di dalam kalau kita mengambil contoh di dalam katakanlah followership dalam agama gitu ya. Nabi Muhammad tuh saya sering mengatakan ditanya oleh para sahabat, ini benar nggak? Ya kan? Ini dari Tuhan nggak atau dari Nabi sendiri? Itu yang saya ungkapkan. Jadi apalagi pemimpin tuh ada kemungkinan dia salah. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaan yang signifikan, yang serius, mereka harus serius juga menjawab. Dan ini tidak dijawab. Mereka mau jalan terus. Anies Mata kemana bang? Kan ini kawan abang lu. Kan beliau ditugaskan keluar. Karena itu dia banyak di luar negara, dia seminar di banyak tempat. Ya dia bantu, dia kan sekarang dikenal sebagai intelektual dunia Islam yang sangat menonjol ya. Dan banyak sekali negara yang teman-teman itu NGO aktivis itu memerlukan pikiran-pikiran dia, termasuk di Eropa. Jadi dia sama sekali nggak ikut campur lagi di partai atau gimana? Ya, dia nggak ada dalam struktur. Baru ini bang, kan dulu kata ini adalah ada faksi
faksi keadilan, faksi sejahtera. Sekarang yang berkuasa faksi keadilan, itu gimana? Nggak ada juga, sama aja. Ya kan? Apa yang dianggap itu menjadi berbeda? Kita ini tumbuh sama-sama, tumbuh dengan efek-efek kepada wawasan kita sama, kepada kedewasaan kita sama, kepada kehidupan kita sama, ya kan? Dan rata-rata yang sekarang memimpin itu kan ya bisa dibilang tumbuh dalam organisasi negara. Ya kan? Tadi saya bilang dari 8 ya anggota dari DPTP itu 7 adalah pejabat negara ya, yang memakai gaji negara, pakai APBN lah. Apakah ini adalah faksi yang dulu kalah pada saat Bang Anies yang jadi ketua, jadi presiden? Pak Anies jadi presiden tuh dia tidak pernah mengganti satu orang pun. Oke. Tidak pernah. Jadi itu prinsip buat Pak Anies. Kenapa mesti mengganti orang kalau orang itu bisa kerja? Dan oleh karena itu harusnya saya itu yang dipersoalkan nih bisa kerja apa tidak, ya kan? Kalau saya diminta mendelivery tugas pekerjaan yang saya lakukan, saya bisa ceritakan apa yang sudah saya lakukan. Tapi ini kan tidak ada pertanyaan kepada kerja, tapi yang dipersoalkan adalah perbedaan pendapat. Ketika saya berdiskusi dengan pimpinan. Sekarang berapa faksi Bang ada di PKS? Nggak ada. Sama kita ini. Ya kan? Tapi ya itu mungkin cara kita berpikir aja yang sedikit banyak beda ya. Kalau ya saya terus terang ingin supaya partai ini lebih terbuka kepada masyarakat sebagaimana kehendak daripada undang-undang bahwa kita harus terbuka, dan partai tidak mungkin maju dan besar kalau dia tidak membuka diri dan menerima cara berpikir publik juga gitu. Karena bagaimanapun kan kita dimilih oleh masyarakat yang banyak sekali jenisnya. Jadi sementara yang ini kan sekjen juga nonaktif dan sebagainya, ini gimana juga? Sekjen mundur lalu kemudian sekarang sekjen baru ya. Ya begitulah. Itu faksi abang juga? Enggak ada, ini kan. Ini teman-teman lah, tapi bahwa mereka secara diam-diam mengirim simpati kepada saya, tentu mereka simpati. Karena mereka juga tidak mengerti tentang ini. Dia mengundurkan diri karena diminta juga seperti abang diminta mengundurkan diri atau gimana? Enggak, kalau dia sadar sendiri. Gini, Bung Arya, kalau kita diminta mundur dari jabatan partai, kita tidak punya alasan untuk tidak mundur. Misalnya Ketua Majelis Syuro meminta Presiden Partai mundur. Tidak ada alasan. Sebab kalau dia tidak mundur, dengan surat Ketua Majelis Syuro, dia bisa dipecat. Ketua fraksi, Pak Jazuli Juwaini. Kalau diminta mundur oleh Presiden Partai, dia harus mundur. Karena itu jabatan milik partai. Kalau dia tidak mau mundur, maka selembar surat menyingkirkan dia dari situ. Selesai. Nah posisi saya ini nggak bisa digituin. Karena jabatan saya itu nyantol kepada publik gitu loh. Ini sudah wilayahnya itu wilayah publik. Yang publik nanya, ya kan, nggak usah jabatan saya ini yang pertama-tama saya dipilih oleh rakyat, kedua lalu saya dipilih oleh paripurna. Presiden ganti menteri aja itu bisa dipersoalkan kalau tiba-tiba naruh orang yang tidak kompeten gitu loh. Jadi ini ada wilayah publik ini yang saya khawatir. Abang yang makan menggantikan abang ini nggak kompeten? Bukan, dia nggak mengerti bahwa ini milik publik. Sehingga publik itu bisa bertanya dan saya harus menjawab kalau saya mengundurkan diri gitu loh. Nah ini wilayah yang saya kira kompleks yang harus dimengerti bahwa tidak semua kehendak partai itu bisa diwujudkan oleh orang yang sudah kita kirimkan ke ruang publik. Dulu ada semboyan di kita. When my loyalty to my country start, my loyalty to my party ends. Kita berprinsip bahwa orang itu dikirim. Dulu PKS itu memakai terminologi partai menghadiahkan kader-kadernya terbaik ke ruang publik untuk bangsa. Lah seharusnya ya sudahlah, ya kan? Saya dengan kreativitas saya ya kita di briefing begitu ya, kita jalankan dan saya bisa punya proposal bagaimana membesarkan partai. Jazuli juga diganti ya? Saya nggak tahu. Tapi kan akan ada perombakan di fraksi. Saya tidak tahu. Ketua-ketua komisi?
Saya nggak tahu karena itu kan wilayah struktur ya. Kalau itu memang di dalam undang-undang dikatakan memang itu adalah mandatori hak daripada fraksi. Jadi kalau ketua fraksinya diganti, lalu dia mengirim surat kepada komisi dan pimpinan DPR, maka dia diproses. Nah beda dengan posisi saya, ini yang saya coba jelaskan berkali-kali gitu loh. Ada perbedaan posisi. Baru katanya masalahnya yang mencuat itu adalah abang diganti gara-gara abang suka ngomong yang nggak benar katanya. Artinya suka-suka gitu loh. Perasaan saya ya, saya ini pertama sekolah, yang kedua udah 12 tahun jadi anggota DPR. Yang ketiga, saya belum pernah melihat orang bilang Anda itu bodoh gitu, misalnya ngomong ke saya. Saya belum pernah. Gitu. Saya banyak orang yang istilahnya itu menganggap pikiran-pikiran kita lumayan. Saya menulis buku, saya meriset, dan saya riset itu relatif harian gitu. Sehingga saya bicara itu dengan data. Dan saya bisa membuktikan kepada orang apa yang saya katakan itu saya benar. Kalau ada orang yang meragukan pikiran saya mau berdebat dengan orang itu. Jadi bang, masalah katanya abang bela perpustakaan DPR dan sebagainya, itu sebagai speaker gitu ya? Pertama kita sebagai speaker. Tadi yang saya katakan itu, PKS termasuk yang menyetujui saya dalam jabatan sebagai ketua tim reformasi DPR. Lalu saya diminta untuk mempidatokan masa depan DPR sebagai parlemen modern seperti apa. Lalu paripurna mengesahkan dan menyetujui. Jadi ini semua kita jalankan sebagai pimpinan lembaga gitu loh. Kalau perpustakaan kemarin itu kan ada teman-teman intelektual, dan intelektual ini bukan macam sembarangan orang juga. Ini orang-orang berpikir gitu. Ada Ulil, ada Rizal, ada Lutfi, ada Pak Ignaz Kleden dan lain-lain itu yang mengusulkan harusnya ada perpustakaan sebesar Library of Congress, tapi nggak usah sebesar itulah. Paling tidak di Asia Tenggara paling besar. Ya kita tampung, dia tamu, dia menyampaikan ya kita tampung. Jadi kontroversi semacam ini ya memang itu hari-harinya di DPR itu, nggak bisa dihindari. Kalau Ahok kan boleh ngomong apa aja, kalau abang nggak boleh ngomong apa aja kan? Ya saya nggak pernah ngomong jorok, ya kan? Saya ngomong baik. Kalau yang saya bilang kemarin kan dipersoalkan, kan saya bilang rada-rada blow on itu adalah teori representasi. Ketika saya berargumen, kenapa DPR memerlukan sistem pendukung? Karena banyak anggota DPR itu yang dipilih oleh rakyat bukan karena dia pintar. Karena ini bukan pemilihan oleh universitas. Ini pemilihan oleh rakyat. Yang dipilih adalah orang yang oleh rakyat dianggap dia sukai. Mungkin bukan karena kepintarannya, tetapi karena suka senyum, karena mengakar dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kapasitasnya untuk menjadi pimpinan dewan, terutama dalam bidang berpikir, nggak mumpuni. Maka kita siapkan sistem pendukung. Di situ saya bilang yang datang ke Jakarta ini kan belum tentu orang pintar. Rada-rada kan itu saya bilang. Masa ini didelik? Ini kan scientific discourse. Ya saya tidak lagi sedang membenci orang. Saya bicara tentang diri saya sendiri dan tentang dewan yang saya identifikasi dan harus kita perbaiki. Gitu. Nah, ini pimpinan dewan yang lain bagaimana bang? Dukung abang atau? Insya Allah kami kompak. Kompaknya. Bang Ade juga, Ade Komarudin, kompak insya Allah. Kompak. Nah, KMP gimana bang? Ya KMP ini kan sekarang timbul tenggelam. Ya, tetapi khusus kepada saya, alhamdulillah semua pimpinan KMP mengontak saya. Karena kan dulu terbentuknya pimpinan DPR ini kan KMP besar banget. Ya itu juga persoalannya. Saya kan mengatakan tidak layaklah posisi saya ini tiba-tiba dicabut. Atau saya mengundurkan diri, sementara pimpinan KMP kita tidak beritahu gitu loh. Nah ini yang saya tadi awal menjadi bahan saya berdiskusi gitu. Tapi semua pimpinan KMP memberikan support lah kepada saya. Jadi Pak Prabowo juga support abang? Ya semualah mengontak kepada saya dan memberikan dukungan bahwa ya Anda harus berjuang untuk Konstituen abang nggak tersinggung dengan cara mereka membuat abang dipecat seperti saya mendengar ada banyak demonstrasi hari-hari ini yang saya tidak tahu saja. Saya tidak pernah bergerak begitu ya kan. Tapi banyak SMS ke saya, ada pengiriman foto dan sebagainya. Saya nggak ikut-ikut. Tapi memang saya merasakan bahwa di dapil saya itu saya relatif dianggap begitu ya. Jumlah suara abang berapa kemarin? Jadi gini, setiap pemilu saya mengalami penambahan suara itu sekitar 100%. Jadi terus saja meningkat. Sehingga terakhir pada pemilu 2014 ini
Saya adalah anggota DPR NTB dengan suara terbesar dan saya juga anggota DPR PKS dengan suara terbesar. Oh, oke. Itu yang menjelaskan juga saya mengatakan ke teman-teman, jangan judge gaya saya dari respon beberapa orang elit yang kupingnya tipis dan sebagainya. Tapi lihatlah hasilnya, ada simpati dari publik, ya kan? Dan simpati kepada saya datang dari semua tempat sesuai dengan perintah partai. Saya masuk ke pedalaman Papua sehingga kepala-kepala adat di sana juga mendukung saya, gitu ya. Dan di tempat-tempat lain banyak sekali profesor, guru besar, para lawyer, teman-teman pengusaha, NGO dan sebagainya memberi dukungan. Kalau begini cara PKS, tapi jangan-jangan PKS bisa turun Bang suaranya. Tapi kita nanti bahas itu. Apa problem besar PKS saat ini dalam pandangan Fahri Hamzah? Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.